Pembacaan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal ke-7 ayat 11 sampai dengan 17. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Dengarlah firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil mengampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih kepada Saudari Diana yang sudah membacakan perikop khotbah yang akan kita lakukan bersama-sama hari ini. Saudara, saya pernah satu kali menanyakan, saya lupa antara di Bible Study, Men's Bible Study atau di community group, tentang satu pertanyaan ini. Siapakah Kristus bagi kamu? Saudara, saya menemukan ada berbagai macam jawaban dari teman-teman yang hadir pada saat itu. Ada yang menjawab Tuhan Yesus itu adalah juru selamat yang mengasihi saya. Ada juga yang menjawab Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang adil. Dia seperti hakim yang benar, yang adil, yang akan menghakimi mereka yang jahat. Ada pula yang menjawab Tuhan Yesus itu seperti teman dekatnya dia. Di saat kita lagi perlu, dia selalu ada buat kita. Dan ada juga yang bilang Tuhan Yesus itu seperti seorang ayah yang baik, yang dikatakan akan mengabulkan semua permohonan kita. Saudara, menariknya, saya tanyakan pertanyaan ini di rekan-rekan yang saya tahu mayoritas adalah orang Kristen yang sudah cukup lama pula. Mayoritas dari mereka pun juga bergereja bersama-sama dengan saya, tetapi surprisingly saya mendapatkan jawaban yang beragam tentang siapa itu Tuhan Yesus. Awalnya saya pikir, ini pasti jawabannya seragam semua, karena kan kata-kata orang Kristen backgroundnya sama semua, tapi ternyata tidak, saudara. Saudara, pertanyaan tadi yang kedengarannya basic dan sederhana seperti siapa itu Tuhan Yesus, ternyata saudara memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Dan ini adalah satu hal, saudara, yang penting untuk kita renungkan. Karena kenapa, saudara? Kenapa siapa Kristus yang kita lihat itu akan mempengaruhi betul bagaimana pertumbuhan iman dan kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Ya, jadi saudara, kalau kita mungkin memahami Kristus dengan salah atau kita memahami Kristus tidak sepenuhnya, bisa jadi saudara, kita tidak dapat memahami apa yang Tuhan Yesus nyatakan dalam hidup kita. Kita mungkin akan menemukan banyak sekali kebingungan dan lebih lagi kita mungkin akan banyak sekali menemukan kesulitan atau kegundah gulana yang terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak mengerti siapa Kristus yang sebetul-betulnya seperti yang firman Tuhan nyatakan kepada kita. Oleh karena itu saudara, hari ini kita akan merenungkan satu kisah yang sebenarnya tidak terlalu panjang dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Tapi kisah ini saudara yang menyatakan tentang mujizat besar, dan ini bisa dikatakan adalah mujizat terbesar yang Tuhan Yesus pernah lakukan sampai sejauh ini di kitab Lukas, yaitu membangkitkan seorang yang mati. Tapi di sini kita mau melihat lebih dalam lagi dan kita mau lihat siapa Kristus yang dinyatakan di dalam perikop ini. Ya saudara, dan ada 3 poin sesungguhnya yang akan kita lihat di dalam pembahasan kita dari ayat ini saudara. 3 poin ini akan berbicara tentang identitas atau siapakah Yesus sebenarnya. 3 poin ini adalah, Yesus adalah yang pertama, Juru Selamat yang berbelas kasihan. Kedua, Nabi yang berotoritas penuh. Ketiga, Yesus adalah Tuhan yang melawat kita. Saudara, kita harapkan dari perenungan hari ini,
Kita bersama-sama dapat kembali melihat Kristus dengan pemahaman yang benar, bukan hanya supaya pengetahuan kita tentang Kristus itu bertambah, tetapi saudara agar seluruh hati kita dapat kembali dibentuk dan menyatu dengan pribadi dan karya Yesus yang Ia telah nyatakan bagi kita di dalam firman-Nya. Sebelum kita merenungkan lebih dalam firman ini, mari kita sama-sama masuk ke dalam doa. Bapa, seringkali hati kami, pikiran kami memiliki satu versi tentang Tuhan Yesus yang kami inginkan di dalam kehidupan kami. Dan seringkali Tuhan, versi itu tidaklah sesuai dengan apa yang Kau nyatakan di dalam firman-Mu. Dan ini adalah satu hal yang dapat membawa kami untuk salah mengerti, salah melihat Kristus. Dan bisa saja kami mengimani Tuhan yang tidak tepat di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami berdoa agar Roh-Mu yang kudus kembali mengarahkan kami untuk melihat siapa Kristus sesungguhnya, siapakah juru selamat yang kami sembah, dan bagaimana kami dapat bertumbuh mengenal Kristus yang benar ini dengan seluruh jiwa, seluruh kekuatan, dan seluruh hati kami. Berbicara Tuhan melalui firman hari ini, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita lihat siapakah Kristus yang firman Tuhan nyatakan kepada kita. Nomor 1, poin pertama. Yesus adalah juru selamat yang berbelas kasihan. Saudara, tepat setelah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di kota Kapernaum yang minggu lalu sudah kita pelajari di Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Ya, waktu kita lihat ayat 11, dikatakan di situ Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan untuk pergi ke kota yang bernama Nain, yang terletak kira-kira jaraknya itu 40 km di sebelah barat daya kota Kapernaum. Nah saudara, perjalanan ini mungkin kalau sekarang mirip seperti perjalanan dari kurang lebih dari Jakarta sampai kota Cikarang. Kalau saya cek Google Map itu kurang lebih 38 kilo kalau nggak salah kemarin saya cek. Nah saudara, kota Nain ini adalah kota yang sangat kecil sekali, dikatakan penduduknya hanya sekitar 200 orang saja, dan Lukas tidak memberitahu alasan khusus kenapa Tuhan Yesus sampai pergi ke kota ini. Tapi ada satu pertanyaan saudara, apakah betul Yesus datang tanpa maksud ke kota ini? Apakah dia lagi iseng aja, lagi butuh refreshing, makanya dia pergi ke kota kecil seperti ini? Kita akan lihat jawabannya di dalam kelanjutan khotbah kita nanti. Hanya saja kita lihat saudara di ayat 12, saat Yesus dikatakan berada di dekat pintu gerbang kota. Ya, dan di situ menunjukkan bahwa ia itu mau masuk ke kota Nain. Dikatakan di situ ada orang mati yang sedang diusung keluar. Orang ini saudara diperkirakan baru saja meninggal belum dari 24 jam setelah waktu meninggalnya. Karena menurut tradisi orang Yahudi pada zaman itu, orang yang meninggal itu harus langsung dikuburkan di luar kota tidak lebih dari 24 jam setelah kematiannya. Jadi orang ini pasti baru meninggal, dan karena dia diusung keluar kota, ya ketemunya di pintu gerbang kota, orang ini pasti lagi on the way, lagi mau dimakamkan. Dan kalau kita perhatikan di sini saudara, Lukas menulis secara spesifik siapa orang yang mati ini. Kita dapat menemukan keterangannya di ayat 12 yang dikatakan itu bahwa orang yang meninggal ini adalah seorang anak laki-laki. Yang para komentari berkata usianya diperkirakan kemungkinan masih di awal 20-an. Dan disebutkan pula bahwa anak ini adalah anak tunggal ibunya, seorang janda. Saudara, Lukas memberikan keterangan bahwa ibu anak yang meninggal ini adalah seorang janda untuk menunjukkan kalau sebetulnya ibu dari anak ini, saudara, itu sedang sangat bersedih karena dia ditinggal mati anak semata wayangnya. Dan juga di sini Lukas mau menunjukkan bukan hanya ibu ini sedang bersedih, tetapi ibu ini setelah ini akan memiliki kehidupan yang mungkin terlantarkan. Saudara, hal ini wajar dikatakan karena pada zaman itu seorang wanita itu tidak dapat bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Sehingga seorang wanita itu pasti akan selalu menjadi tanggungan dari orang lain. Apakah itu suaminya, apakah itu ayah atau anak laki-lakinya. Dan karena dikatakan ibu ini adalah seorang janda, jelas ibu ini udah gak punya suami lagi. Kemungkinan besar ibu ini juga sudah tidak memiliki ayah. Sehingga kelangsungan hidup dari ibu ini, seorang janda ini, itu menjadi tanggungan anak laki-laki tunggalnya. Oleh karena itu saudara, dengan meninggalnya si anak tunggal ini, ibu ini bisa dikatakan tidak lagi memiliki sosok yang dapat menanggung hidupnya. Dengan meninggalnya anak muda ini, sang janda ini itu secara tidak langsung juga telah kehilangan hidupnya. Dan apa yang Yesus
katakan, apa yang dikatakan Lukas ketika Yesus melihat janda ini, ketika Yesus melihat kondisi ini. Ayat 13 berkata, saat Yesus melihat janda ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ada satu kata yang menarik di situ, saudara. Yesus berbelas kasihan melihat kondisi janda ini. Saudara, kita mungkin tidak begitu sering mendengar satu aspek tentang pribadi Tuhan Yesus yang saya mau angkat di sini, yaitu aspek emosi dari Tuhan Yesus. Terutama, saudara, aspek Yesus yang dikatakan di sini berbelas kasihan. Saudara, Lukas di sini sengaja meng-highlight aspek emosi kasihan Tuhan Yesus kepada si janda ini. Itu sebenarnya untuk menunjukkan satu hal, bahwa sebenarnya Yesus itu adalah manusia sepenuhnya sama seperti kita. Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia, ia memiliki fitur fisik yang sama seperti kita, dia punya pemikiran yang sama seperti kita, tindakan yang sama seperti kita, dan di sini Lukas mau menunjukkan bahwa ia pun memiliki perasaan emosi yang sama seperti kita. Sehingga gak heran saudara, waktu kita mendengar atau membaca kisah ini, kita itu bisa relate dengan Yesus yang berbelas kasihan dalam cerita ini. Karena mungkin kalau kita pun melihat kondisi itu ada di sana, kita pun juga mungkin akan merasa iba dan kasihan kepada janda yang malang ini. Akan tetapi saudara, meskipun Tuhan Yesus memiliki emosi sebagai manusia yang seutuhnya, saya ingin highlight satu hal juga, bahwa emosi ini meskipun serupa dengan apa yang kita miliki, tetapi tidak sama sepenuhnya antara belas kasihan kita dan belas kasihan yang Kristus nyatakan. Kita bisa melihat perbedaan ini di dalam kata belas kasihan yang Lukas pakai di dalam bahasa Yunaninya, dan katanya agak susah di sini saudara. Dia memakai kata yang bernama splanknizo untuk menggambarkan kata belas kasihan itu. Yang sebenarnya di dalam bahasa Yunaninya, kata splanknizo ini tidak hanya berarti Tuhan Yesus itu memiliki perasaan kasihan semata. Tetapi secara harafiah kata ini berarti itu bagian dalam dari perut seseorang, atau bahasa Inggrisnya guts. Artinya saudara, saat Tuhan Yesus melihat dan tergerak oleh belas kasihan, di situ Yesus betul-betul mengalami pergolakan perasaan dan kesedihan yang datang dari dalam dirinya. Yesus tidak hanya mengerti apa yang dirasakan oleh janda ini, tetapi Yesus pun ikut sedih, merasakan sampai sedih yang mendalam, seperti yang janda ini rasakan ketika ia kehilangan anaknya. Oke, mungkin saudara jadi berpikir, apa bedanya sekarang dengan emosi kita sebagai manusia? Rasa-rasanya kita pun juga bisa kayak gitu, merasakan apa yang saudara kita yang lagi sedih rasakan juga. Saudara, memang ini sangat sulit untuk kita mengerti dalam kata-kata. Saya akan mencoba untuk memberikan bagaimana kita melihat perbedaan apa yang terjadi di dalam belas kasihan Kristus dengan belas kasihan yang kita miliki dengan satu contoh yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, satu malam, itu kurang lebih sekitar jam 10-an, saya lagi nyetir, ini jalan yang sering saya lewati dekat rumah saya, dan di jalan itu saudara, saya melihat ada satu keluarga tukang sampah itu mau tidur di pinggir jalan. Ya, dia nggak punya rumah dan dia tidur di sebelah gerobak sampahnya. Nah, saudara melihat keadaan tukang sampah ini, hati saya lantas jadi iba. Saya merasa kasihan melihat mereka, apalagi saya tahu waktu itu lagi musim hujan. Jadi sambil saya nyetir tuh saya melihat mereka dan sambil berpikir, nanti malam kalau hujan lebat gimana mereka bisa tidur? Gimana mereka bisa berteduh? Apalagi saya melihat mereka tidak mempunyai terpal atau penutup yang memadai untuk melindungi mereka dari hujan. Saudara, di situ saya terharu. Saya berpikir sendiri tentang gimana kondisi mereka sambil saya on the way nyetir pulang ke rumah saya. Tapi menariknya, ketika saya sampai di rumah saya, lantas saya melakukan rutinitas saya mandi, ngemil sedikit, sambil rebahan lihat HP, dan perasaan kasihan saya itu tiba-tiba berkurang. Bahkan dalam waktu kurang dari 5 menit setelah saya rebahan, perasaan kasihan itu hilang begitu saja. Saya tiba-tiba jadi nggak kepikiran lagi tentang keluarga tukang sampah itu. Dan saudara, hari-hari berikutnya ketika saya nyetir jalan yang sama dan melihat keadaan tukang sampah itu lagi, hati saya ya kadang masih merasa kasihan, kadang biasa aja. Kadang saya pikir mau kasih sesuatu ke mereka tapi nggak tahu gimana caranya. Kadang saya malah merasa cuek.
Nah saudara, apa yang saya rasakan ini adalah bentuk belas kasihan yang sebenarnya kita manusia miliki pada umumnya. Yang sifatnya itu cenderung reaksional, tidak seimbang, berubah-ubah, dan terpengaruh oleh emosi atau situasi kita lainnya. Kenapa saudara saya nggak kepikiran waktu itu untuk kasihan sama orang yang itu lagi? Karena saya capek. Saya mungkin cepat-cepat pikiran saya mau cepat pulang, tidak memperhatikan mereka. Dan saudara menariknya, kenapa saya hanya berbelas kasihan kepada orang tukang sampah ini saja? Saya sering pergi ke jalan yang lain, melihat tukang sampah yang lain di pinggir jalan, tapi saya tidak merasa kasihan atau bahkan tidak merasa kasihan sama sekali kepada tukang sampah lain yang saya lihat. Inilah gambaran saudara emosi kita, emosi manusia yang sebetulnya tidak sempurna. Emosi belas kasihan kita adalah emosi yang sudah tercemar oleh dosa. Sedangkan saudara, belas kasihan yang Yesus tunjukkan kepada janda ini, itu adalah emosi kasihan yang dikatakan sempurna dan tidak tercemar dosa. B.B. Warfield, seorang teolog reform yang pernah menulis tentang emosi Kristus, dia berkata seperti ini dalam satu statementnya. Dia bilang begini, kehidupan emosi Kristus adalah kehidupan batin yang sepenuhnya seimbang, terkendali, proporsional, tetapi juga memiliki perasaan yang mendalam. Emosi-emosi Kristus muncul dari kedalaman hatinya. Sehingga saudara, saat Yesus itu melihat janda yang sedang bersedih ini, saudara, ia tergerak oleh belas kasihan bukan karena semata-mata ia melihat kondisi janda ini yang menyedihkan, tapi karena memang hati Kristus yang terdalam itu begitu sedih, sampai-sampai Yesus sendiri dapat merasakan sedih dan sakit hatinya janda ini di dalam hatinya sendiri. Saudara, di sini kita dapat melihat satu hal yang penting tentang Yesus. Dia tidak hanya memiliki emosi yang sempurna, belas kasihan yang sempurna, belas kasihan yang dalam. Tapi kita lihat sini, Yesus bukanlah juru selamat yang stoik atau juru selamat yang tidak peduli pada perasaan kita. Kalau kita membaca Ibrani 4 yang berkata bahwa Yesus adalah imam besar yang bersimpati pada penderitaan kita, kita lihat sekarang bahwa Yesus itu tidak hanya bersimpati dengan hanya memberikan kita firman-firman kebenaran yang sifatnya dingin saja, tetapi Yesus juga melihat, mengerti, dan ikut merasakan kesedihan dan kesakitan yang sama seperti yang kita alami. Dan karena itu saudara, Yesus pun berbelas kasihan juga ketika ia melihat kita yang jatuh ke dalam dosa. Jangan pikir saudara karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, lantas itu Tuhan santai-santai saja atas keberdosaan kita dan dia menghukum kita dengan mudah karena murkanya, karena dosa kita. Yesus berbelas kasihan melihat kita yang jatuh ke dalam dosa. Ia merasakan kesedihan dari hatinya yang paling dalam, melihat kita yang berdosa, yang tidak memiliki opsi lain karena dosa kita selain kematian kekal di dalam kehidupan ini. Dan karena belas kasihan yang besar inilah, Yohanes 3 ayat 16 berkata, Yesus datang ke dalam dunia menjadi juru selamat manusia yang berdosa. Dan saudara, kalau Yesus berbelas kasihan melihat dosa-dosa kita, ini adalah satu hal yang kita perlu lihat juga bahwa Yesus pun peduli terhadap semua kesulitan dan kesakitan kita. Ia adalah pribadi yang paling dapat memahami segala isi hati kita, karena ia sendiri turut merasakannya dengan pas, tidak kurang, tidak lebih. Serta Yesus itu tidak hanya dia sanggup merasakan, tetapi Yesus, ia pun juga sanggup mengubahkan segala kesulitan dan kesakitan kita menjadi sukacita dan berpengharapan. Karena Yesus tidak hanya sebagai juru selamat yang mengerti atau berbelas kasihan kepada kita, tapi dia juga adalah nabi yang berotoritas atas segala-galanya. Kita masuk ke poin kedua. Yesus adalah nabi yang berotoritas penuh. Saudara, kita lihat di ayat 14, dikatakan setelah Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat janda ini, apa yang Yesus lakukan di ayat 14? Dibilang ia akhirnya memberhentikan usungan atau tandu yang membawa anak muda yang mati ini, dan ia membangkitkan dengan satu perkataan, satu perintah, yaitu dengan kata bangkitlah. Kalau kita lihat di ayat 14. Setelah Yesus berkata bangkitlah kepada anak ini, seketika anak muda ini hidup kembali dan orang-orang yang menyaksikan perkataan dan mujizat Tuhan Yesus yang membangkitkan ini, akhirnya menyebut Tuhan Yesus sebagai seorang nabi besar. Kita bisa lihat di ayat ke-16 di situ.
Saudara, saya ingin kita melihat istilah nabi besar yang disebutkan oleh orang-orang di sini. Istilah nabi besar ini, saudara, sebetulnya adalah istilah yang melekat pada satu tokoh nabi di Perjanjian Lama. Salah satu nabi terbesar di Perjanjian Lama yaitu Nabi Elia. Saudara, Nabi Elia di Perjanjian Lama itu bisa dikatakan sebagai nabi terbesar yang pernah ada di Perjanjian Lama, karena nabi ini itu saat pelayanannya dia, itu terlihat ada titik terang terjadi di kerajaan Israel yang pada saat itu sudah berpaling dari Tuhan dan menyembah dewa Baal. Elia dalam pelayanannya itu melakukan apa yang nabi-nabi lain tidak lakukan. Dengan kuasa dari firman-Nya, Elia itu dapat memberhentikan hujan, maka hujan tidak turun. Dan dia berfirman lagi, hujan akhirnya turun. Elia pun juga berhasil menghancurkan pelataran penyembahan Baal dan juga membunuh ribuan nabi Baal yang menunjukkan kemenangan Tuhan atas Baal pada saat itu. Elia juga adalah seorang nabi yang banyak melakukan mujizat. Salah satunya, Elia melakukan mujizat yang mirip seperti apa yang Yesus lakukan, yaitu ia juga membangkitkan anak seorang janda yang pada saat itu ada di Sarfat, anak janda yang mati. Nah, saudara melihat ada kemiripan peristiwa yang Elia dan Yesus alami. Lukas sengaja di dalam bagian ini menuliskan kisah Yesus yang membangkitkan anak janda ini sebetulnya dengan gaya bahasa yang paralel dan mirip dengan kisah Elia membangkitkan anak janda Sarfat. Ya, ini nggak biasa saya lakukan, tapi saya akan memakai satu PowerPoint. Udah ada PowerPoint-nya ya. Ada satu persamaan, saudara, di dalam gaya penulisan yang Lukas pakai antara dua kejadian yang mirip ini. Pertama, dikatakan Elia dan Tuhan Yesus itu sama-sama bertemu dengan seorang perempuan, dikatakan di pintu gerbang kota. Kalau saudara meneliti bahasa aslinya mereka memakai kata yang sama persis di situ. Kedua, dikatakan perempuan itu adalah seorang janda. Dua-duanya sama-sama memberitahukan status perempuan itu. Lalu dikatakan juga anaknya yang masih muda itu sudah mati. Lalu setelah anak itu dibangkitkan, ya, baik Yesus dan Elia dikatakan memberikan anak itu kepada ibunya kembali. Sekali lagi, baik di kitab 1 Raja-Raja maupun di kitab Lukas, 1 Raja-Raja kitab yang menuliskan kisah ini, mereka memakai kata-kata yang sama. Dan terakhir, janda Sarfat mengakui Elia sebagai abdi Allah atau kata lain dari seorang nabi, dan dikatakan di dalam kisah Yesus membangkitkan membangkitkan anak orang mati ini, anak yang mati ini, karena kan orang banyak mengakui Yesus sebagai nabi besar. Baik Elia dan Yesus sama-sama diakui sebagai nabi. Di dalam dua kesamaan ini, di sini Lukas mau menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang nabi yang besar. Yesus adalah nabi yang luar biasa di dalam perbuatan-perbuatannya. Akan tetapi, meskipun kedua kisah ini mirip, saudara, Lukas sengaja juga memberikan perbedaan di dalam dua kisah ini. Dan saya ingin menunjukkan tabel berikutnya. Coba. Oke, ini bukan persamaan, ini perbedaan, saudara. Ada perbedaan yang mencolok di sini. Perbedaan yang pertama, kita lihat. Kalau Elia itu pergi ke Sarfat karena firman Tuhan datang kepadanya. Tetapi Yesus pergi ke kota Nain atas kehendaknya sendiri. Yang kedua, Elia waktu dia mendengar kabar anak janda Sarfat ini sudah mati, Elia itu meminta anak yang sudah mati itu dari pangkuan ibunya. Meminta ibunya membawa anak itu ke dirinya. Tetapi Yesus itu langsung datang menghampiri keusungan tempat anak orang mati itu ditandu. Dan ini yang paling menarik, saudara. Yang ketiga, saat Elia ingin membangkitkan anak ini, Elia harus berdoa, bahkan dia harus memohon sampai 3 kali kepada Tuhan untuk membangkitkan anak ini, dan Tuhan mendengarkannya, dan anak itu bangkit. Tapi yang Kristus lakukan, apa yang Yesus lakukan? Yesus cukup berfirman kepada anak ini untuk bangkit, lalu anak ini segera hidup kembali dan ia bangkit. Saudara, melalui persamaan dan perbedaan dalam kedua kisah ini, saudara, Lukas ingin menyatakan kepada kita semua bahwa betul Yesus emang adalah seorang nabi besar, tetapi Yesus bukanlah nabi besar seperti Elia. Yesus adalah nabi yang lebih besar daripada Elia, saudara. Dan kita juga melihat apa yang Elia kerjakan, ya, yang
ia kerjakan sebagai nabi ratusan tahun sebelum Yesus, itu memiliki kaitan yang erat dengan pelayanan Yesus sebagai nabi di dalam dunia ini. Di mana saudara, apa yang Elia kerjakan ratusan tahun sebelum Kristus, itu disempurnakan dan digenapkan di dalam segala firman, pekerjaan, dan mujizat yang Yesus lakukan di dalam dunia ini. Dengan kata lain kita bisa katakan, pelayanan Elia sebagai nabi adalah pelayanan yang merujuk dan melihat kepada Yesus sebagai pemenuhannya. Dan Lukas ingin menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Elia yang sesungguhnya dan Elia yang lebih baik. Kita lihat saudara, kalau Elia membawa titik terang bagi bangsa Israel yang telah berpaling dari Tuhan, Yesus datang sebagai terang agar dunia ini kembali melihat kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya. Kalau Elia berhasil menghancurkan pelataran Baal dan mengalahkan ribuan dewa Baal, Yesus berhasil mengalahkan musuh terbesar di dalam dunia ini, yaitu iblis dan pengikut-pengikutnya sampai tidak bersisa. Dan kalau Elia saudara berhasil membawa kebangkitan dan kematian fisik dari anak janda Sarfat, Yesus berhasil membawa kebangkitan dan kehidupan sejati bagi semua kita yang telah dipilihnya. Dan dikatakan kehidupan yang telah Kristus berikan ini tidak akan berakhir lagi dalam kematian. Yesus tidak hanya nabi yang memiliki kuasa besar saudara, tetapi ia adalah nabi yang berotoritas penuh atas dunia ini dan atas hidup kita. Dan karena itu saudara, Yesus adalah satu-satunya pribadi yang sanggup menolong dan mengubahkan hidup kita dari kesusahan, dari segala kesusahan. Dan Yesus pula lah nabi sejati yang berkuasa penuh atas hidup umat-umat Tuhan sampai saat ini. Dan karena itu saudara, Yesus nabi yang berotoritas penuh ini, ia juga adalah nabi yang dapat mengubah segala kesedihan dan kesakitan hati kita. Kita dapat lihat saudara apa yang Yesus lakukan dengan merespon janda Nain di ayat 13. Ia mengatakan kepada janda yang bersedih ini, kata-kata pertama yang keluar saat ia tergerak hatinya melihat janda ini, apa yang dia katakan? Jangan menangis. Saudara, seringkali kalau kita ketemu orang yang sedang berduka, lagi menangis, rasanya itu tidak baik kalau kita bilang ke mereka, kamu gak boleh nangis. Bahkan di beberapa kesempatan kita malah mau mereka itu yang berduka untuk menangis agar mereka itu lepas menjadi lebih lega. Tapi saudara, perkataan Tuhan Yesus untuk jangan menangis ini menunjukkan bukan Yesus tidak bersimpati kepada janda ini, tetapi di sini menunjukkan satu kesanggupan bahwa Yesus sanggup membuat janda ini tidak menangis lagi. Ia buktikan dengan membangkitkan anak sematawayang janda ini, sehingga sang janda yang tadi sudah kehilangan harapan hidup, kini ia dapat kembali memiliki hidup bersama dengan anaknya yang akan menanggungnya seumur hidupnya saudara. Saudara, Yesus sanggup membuat kita tidak menangis lagi. Caranya gimana saudara? Ia akan mengubahkan hati kita yang berdosa menjadi hati yang baru. Ia akan memberikan hati yang baru ini, hati yang tidak lagi dikuasai oleh kesakitan dan duka cita, tapi hati yang dikatakan di Filipi 4, yang dikuasai oleh sukacita dan damai sejahtera yang melampaui pikiran kita. Dan sama seperti apa yang dialami oleh janda Nain dan anaknya yang kembali mendapatkan hidup berpengharapan, kini hidup kita pun punya pengharapan yang besar di dalam hati yang baru ini. Karena Yesus yang berbelas kasihan dan berkuasa ini, kini berotoritas juga atas hati kita. Kita bukan orang asing bagi Yesus, tapi kita adalah anak-anak Allah yang menjadi tanggungan Allah, yang dikasihi, dijaga, dan dipelihara senantiasa sampai selama-lamanya. Nah saudara, Kristus akan menjaga hidup kita ini dengan seksama. Sehingga tidak ada kuasa apapun, bahkan kematian, tidak akan dapat mengambil kembali harapan kekal kita ini. Dan dengan kata lain saudara, di dalam Kristus, di dalam nabi yang berotoritas ini saudara, hidup kita pasti aman, hidup kita pasti terjamin. Dan kalau begitu, seharusnya tidak ada lagi yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Akan tetapi, melihat kehidupan kita yang masih sulit, seringkali kita ragu untuk percaya kalau apakah betul Yesus betul-betul dapat menjaga, memelihara dan mengubahkan kita. Atau mungkin sampai apakah betul Yesus itu benar-benar mengerti perasaan sakitnya saya saat ini. Kalau benar kita sudah diberikan hati yang baru, kenapa kok kita masih sering merasa khawatir, overthinking akan berbagai macam persoalan saudara. Kenapa kita masih harus merasakan kesedihan, kepahitan dan kekecewaan yang mendalam di tengah-tengah hidup kita. Mengapa sepertinya Yesus itu tidak menolong?
Kenapa Yesus kok seperti tidak memberikan mujizat kepada saya seperti ia menolong janda Nain yang memberikan mujizat luar biasa dengan membangkitkan anaknya ini? Kenapa mujizat seperti ini tidak terjadi atas kehidupan saya? Saudara, Yesus memang sanggup menolong kita. Tetapi ia tidak menolong kita seperti pesulap yang tiba-tiba menghilangkan masalah atau perasaan kita yang tidak enak begitu saja. Yesus sanggup menolong kita dengan caranya sebagai Tuhan yang melawat kita. Kita masuk ke poin ketiga. Yesus adalah Tuhan yang melawat kita. Mari saudara kita lihat di ayat ke-13. Lukas menyebutkan Yesus yang melihat janda ini dengan satu statement yang menarik. Dikatakan di situ, Tuhan melihat janda itu. Ada kata Tuhan di situ, saudara. Menarik, saudara, di sini Lukas secara khusus menyebutkan Yesus sebagai Tuhan dalam kisah ini. Karena biasanya kalau kita membaca seluruh kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, hampir tidak pernah Yesus itu dituliskan dengan jabatan Tuhan. Lukas di sini menyebut Yesus sebagai Tuhan, atau di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah kata kurios, untuk menunjukkan bahwa Yesus itu sanggup membangkitkan anak muda ini, karena Yesus itu adalah Tuhan sepenuhnya. Dan karena Yesus adalah Tuhan sepenuhnya, itulah mengapa ia memiliki otoritas kuasa penuh untuk mengubahkan keadaan anak yang sudah mati ini menjadi kembali hidup. Dan ia pun, karena ia Tuhan sepenuhnya, itulah mengapa ia sanggup mengubah kesedihan janda yang tidak berpengharapan ini kembali kepada hidup yang penuh pengharapan. Dan itulah mengapa di ayat ke-16, orang banyak yang melihat kejadian ini tidak hanya berkata bahwa Yesus adalah nabi besar yang telah muncul di tengah-tengah kita, tetapi ia juga berkata di situ, Allah melawat kita. Atau dengan kata lain, saudara, kata melawat di situ dapat kita katakan sebagai Tuhan atau Allah memperhatikan kita. God has visited us di dalam bahasa Inggrisnya. Yang Kristus tunjukkan di dalam belas kasihan yang sempurna, yang membawa kehidupan dan pengharapan bagi janda dan anak muda ini, saudara. Dan kalau di awal khotbah tadi saya bertanya, mengapa Tuhan Yesus itu menyempatkan diri datang ke kota Nain, kota kecil yang seperti tidak ada apa-apanya? Kita tahu sekarang jawabannya, saudara. Ia datang ke Nain untuk melawat orang-orang yang sedih dan tidak berpengharapan, seperti janda dan anak muda ini. Nah, saudara, pertanyaan bagi kita sekarang, bagaimana sekarang Tuhan Yesus melawat kita? Kita mungkin tidak dapat melihat Yesus menangis dengan kita secara harafiah. Kita pun juga saat ini tidak dapat melihat mujizat-mujizat seperti yang dikisahkan di dalam perikop ini. Jadi kita berpikir, bagaimana? Apa bukti yang dapat kita lihat kalau Yesus betul-betul melawat kita? Saudara, ada satu hal menarik yang Lukas ingin sampaikan atau tunjukkan di sini, yang mungkin tidak dapat kita lihat secara sekilas, tetapi kita melihat di ayat 14. Ada satu gesture yang Tuhan Yesus lakukan, yang saya ingin kita perhatikan di sini. Dikatakan saat Tuhan menghampiri usungan atau tandu yang membawa mayat anak yang sudah mati itu. Dikatakan ia menyentuhnya, ia menyentuh tandu itu. Saudara, ini adalah satu hal yang menarik. Karena sebenarnya menurut hukum perjanjian lama, mayat orang yang sudah mati itu dinilai sebagai hal yang tidak kudus. Dan karena itu, segala sesuatu yang menyentuh mayat orang mati, itu akan terkontaminasi menjadi tidak kudus, termasuk tandu yang membawanya. Sehingga saudara, orang itu dilarang untuk menyentuh tandu yang membawa orang mati. Karena kalau orang menyentuh tandu itu, maka orang itu akan menjadi tidak kudus. Yesus, Tuhan yang kudus, dikatakan menyentuh tandu anak yang mati ini. Dan akhirnya, anak itu bangkit dari keadaan yang mati dan tidak kudus, menjadi keadaan yang kudus dan hidup kembali. Tapi saudara, pertanyaannya, apakah Yesus menjadi tidak kudus setelah ia menyentuh tandu anak ini? Saudara, memang setelah Yesus menyentuh tandu anak ini, dikatakan Yesus memang tetap menjadi pribadi yang kudus. Tetapi beberapa tahun setelah kejadian ini terjadi, saudara, kita melihat ada satu peristiwa yang membuat Yesus menjadi tidak kudus. Yaitu peristiwa saat ia harus mati, menggantikan kematian dan ketidakkudusan anak muda ini. Dengan dirinya mati di atas kayu salib.
Dan tidak hanya janda serta anak muda ini saja yang Yesus tanggung di atas kayu salib, saudara. Tetapi juga dosa dan ketidakkudusan kita semua. Umat-umat Tuhan di tahun 2023 saat ini. Itu semua Tuhan tanggung di atas kematiannya di atas kayu salib. Seperti tadi di dalam liturgi yang baru saja kita simak, Kariza berkata, Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa. Tetapi bukan karena dia melanggar perintah Tuhan. Bukan karena dia berdosa dari dalam dirinya sendiri. Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa. Karena disitulah di atas kayu salib dia menanggung dosa-dosa kita. Karya penebusan Kristus ini adalah wujud nyata, saudara, lawatan Tuhan Yesus bagi kita saat ini. Di mana Yesus memperhatikan kita begitu rupa. Sampai-sampai ia rela menggantikan dosa-dosa kita di atas kayu salib agar kita kembali hidup benar dan kudus di hadapan Allah. Sehingga saudara, di atas kayu saliblah Tuhan Yesus dapat berkata kepada kita saat ini, jangan menangis. Karena di atas salib itu jugalah, saudara, Yesus menunjukkan belas kasihan yang sempurna. Di mana di situ ia merasakan, ia menanggung semua kesedihan, kesakitan, bahkan kepahitan mendalam yang kita pernah atau kita bisa alami, supaya kita, saudara, yang telah menerima anugerah penebusan Kristus juga dapat merasakan satu kelegaan yang besar di dalam hati kita. Karena kita punya pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan yang berjanji bahwa Kristus akan selalu menyertai, memelihara, dan melawat kita dengan begitu rupa. Saudara, kami, para pemimpin penatua di gereja ini terus berdoa agar kita dapat terus melihat dan merenungkan janji kebenaran Injil ini dalam kehidupan kita. Karya penebusan Kristus ini dalam kehidupan kita. Kami berdoa, saudara, agar pernyataan Injil ini yang telah kita pahami itu dapat terus terlihat saat kita merefleksikan pribadi Kristus yang sempurna dalam kehidupan kita. Dan terlebih lagi, kami berdoa agar karya penebusan Kristus ini yang kita dengar, kita hayati, dapat terus melindungi hati kita dari kepahitan dan dapat mengobati, memberikan kenyamanan bagi hati kita yang sakit, yang lelah dan terbeban berat, saudara. Dan saudara, memang kesedihan tidak akan hilang begitu saja sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengatakan satu hal yang tegas kepada kita. Bahwa meskipun kita bersedih, tetapi kita dapat bersedih dengan berpengharapan. Bukan karena kita, tetapi karena Kristus, Juru Selamat, Nabi, dan Tuhan yang berbelas kasihan, yang berotoritas, yang kini terus melawat kita. Itu hadir dan hidup di dalam setiap hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami tak dapat mengerti setiap detail dari karya penebusan-Mu yang agung dan besar ini, Tuhan. Kami hanya dapat berkata, hati kami tersungkur, hati kami bersyukur begitu rupa, Tuhan. Melihat Kau Allah yang begitu besar, rela datang ke dalam dunia ini untuk menebus kami yang berdosa, mengangkat seluruh penderitaan, mengangkat seluruh kekecewaan, kesakitan hati kami, Tuhan. Dan Kau melakukannya, Tuhan, dengan belas kasihan, simpatik yang begitu dalam. Sehingga Tuhan, saat ini ketika kami mengalami satu pergumulan besar, ketika kami mengalami satu masalah dalam hidup kami, Tuhan, kami tahu kami harus pergi kemana sebagai orang-orang yang telah Kau tebus. Kami memiliki Kristus yang pasti, Nabi yang berotoritas, Juru Selamat yang berbelas kasihan, yang memperhatikan kami. Dan biarlah Tuhan, kabar Injil ini dapat terus menguatkan kami, memberikan kami semangat, memberikan kami satu kenyamanan di dalam hati kami yang tidak karu-karuan ini, Tuhan. Agar kami dapat mengetahui bahwa Engkau Allah yang tetap memegang pengharapan ini sampai pada akhirnya. Dan biar pengharapan ini, janji Injil ini, terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.